Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2, Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang telah mempersilahkan kami untuk memenuhi tugas kami kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Mulia Putri dengan NIM 2201107 selaku moderator dan presentator pertama dari kelompok 4. Nah, di sini kelompok 4 akan membahas tentang sistem integumen. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya, Aprila Hashim, Faisata Lasasono, Muhammad Fajar Nugraha, Safira Aufa, Vini Juliandi Almi, dan Yolanda. Baik, kita masuk ke topik pembahasannya. Keep watching. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem integumen. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sistem integumen itu apa? Baik, sistem integumen itu adalah organ kompleks yang melindungi tubuh dan mengatur berbagai proses penting dalam tubuh. Nah, sistem ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar yang menghasilkan keringat dan minyak. Jaringan-jaringan tersebut akan bekerja sama untuk melindungi tubuh dari cedera, infeksi, serta mengatur berbagai proses dalam tubuh. Sistem integumen ini mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah, atau bisa disebut dengan self-repair. Selain itu, sistem integumen sangat berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh pertama, yaitu sebagai pembatas antara lingkungan luar dengan dalam tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi kulit. Kulit terdiri dari dua lapis jaringan, yaitu epidermis, sebagai lapisan terluar, dan dermis yang berada di bawah epidermis. Epidermis merupakan jaringan epitel berlapis gepeng dan lapisan tanduk, sedangkan dermis merupakan jaringan ikat. Epidermis terdiri dari berlapis-lapis sel yang didominasi oleh sel-sel yang bernama keratinosit. Karena merupakan jaringan epitel, maka tidak ditemukan pembuluh darah pada epidermis. Pertukaran gas, nutrisi, dan limbah sel terjadi melalui proses difusi dan ke pembuluh darah di dermis. Lapisan-lapisan epidermis yang terbentuk itu adalah: yang pertama ada stratum germinativum. Lapisan ini disebut juga stratum basale. Sel keratinosit yang terbentuk kuboid atau silindris rendah bersusun disokong oleh membran basalis tepat di atas dermis. Selanjutnya yang kedua ada stratum spinosum. Di atas lapisan germinativum terdapat lapisan keratinosit yang disebut stratum spinosum yang memiliki taut antara sel jenis desmosom yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu stratum lucidum. Lapisan ini terdiri atas keratinosit yang sudah melalui program apoptosis atau biasa dikenal dengan kematian sel. Yang keempat ada stratum corneum. Lapisan ini terdiri atas keratinosit mati tanpa nukleus maupun organel sel lain. Tumpukan sel mati ini mengalami meninggalkan filamen keratin yang bersatu menjadi lapisan tanduk dan lama-kelamaan dapat terkelupas. Yang kedua yaitu ada dermis. Seperti yang disebutkan di awal, dermis adalah jaringan ikat kulit yang letaknya di bawah dermis. Jaringan ini mempengaruhi kekenyalan kulit. Di sini terdapat dua lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papilar. Lapisan ini merupakan lapisan permukaan dermis yang tipis yang berhubungan langsung dengan membran basalis epidermis. Sedangkan lapisan retikular yang kedua, lapisan ini adalah lapisan dermis yang paling dominan yang terletak di bawah lapisan papilar dermis yang juga kaya akan pembuluh darah. Yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis, di bawah kulit terdapat lapisan yang dinamakan lapisan hipodermis yang merupakan bagian dari fascia superficialis. Artinya, bukan merupakan jaringan kulit. Jaringan ini dibentuk oleh jaringan ikat longgar yang banyak mengandung lemak. Yang keempat, ada kulit tipis dan kulit tebal. Secara kasar, ada dua jenis kulit yang menutupi tubuh manusia, yaitu kulit tipis dan kulit tebal.
Kulit tipis menutupi sebagian besar area permukaan tubuh dan memiliki banyak variasi. Misalnya kulit di bawah mata berbeda karakteristiknya dengan kulit di daerah dahi dan sebagainya. Yang terakhir ada aksesori kulit. Aksesori kulit terdiri dari kelenjar keringat. Pada kulit terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat ekrin dan apokrin. Kelenjar keringat ekrin tersebar pada seluruh permukaan kulit, menghasilkan sekret yang encer. Saluran duktus, kelenjar keringat ini keluar langsung pada permukaan kulit, sedangkan duktus, kelenjar keringat apokrin bermuara pada folikel rambut. Selanjutnya ada folikel rambut. Sebagian besar permukaan tubuh manusia ditumbuhi oleh rambut halus yang dinamakan rambut velus. Pada wajah dijuluki dengan istilah peach fuzz. Rambut ini halus, pendek dan memiliki sedikit pigmen. Perubahan hormonal saat pubertas memicu beberapa rambut velus bertransisi menjadi rambut yang lebih kasar dan berpigmentasi yang disebut rambut terminal. Rambut ini terletak di area tertentu seperti daerah kemaluan dan ketiak. Kehadiran hormon androgen selama pubertas bertanggung jawab atas transformasi ini. Yang ketiga ada kelenjar sebaceae. Kelenjar sebacea mensekresikan minyak yang dikenal dengan nama sebum. Sebum berfungsi mempertahankan kelembapan kulit, menjerat benda asing, dan menghambat perkembangan bakteri. Sebum merupakan gabungan antara kolesterol, trigliserida, dan debris sel. Kelenjar ini bermuara ke folikel rambut. Jenis kelenjarnya adalah kelenjar holokrin, yaitu di mana sekret kelenjarnya terbentuk akibat proses apoptosis sel kelenjar. Sel yang apoptosis kemudian akan hancur bersama sekret di sitoplasmanya akan membentuk produk kelenjar. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan gambar anatomi dari kulit, yang dimana terdiri dari epidermis, dermis. Epidermis itu jaringan terluar, dan dermis di bawah, letaknya di bawah epidermis. Yaitu ada fisiologi kulit. Peran utama kulit adalah sebagai perisai yang melindungi tubuh dari ancaman eksternal seperti patogen, bahan kimia, suhu, sinar ultraviolet, dan trauma fisik. Fungsi kulit tersebut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pelindung terhadap stres mekanis, yang kedua pelindung terhadap mikroorganisme, yang ketiga sintesis vitamin D, yang keempat pelindung terhadap sinar ultraviolet, yang kelima pencegahan evaporasi, yang keenam termogulator, yang ketujuh reseptor sensasi, dan yang terakhir yaitu ada alat identifikasi. Baik, selanjutnya adalah anatomi rambut, yang dimana rambut manusia adalah struktur filamen seperti benang yang kompleks yang muncul dari folikel rambut di dalam kulit. Kemudian rambut itu diproduksi di dalam folikel rambut, yaitu lubang tempat tumbuhnya rambut. Bangunan yang terdapat pada folikel rambut adalah bisa dilihat seperti di gambar. Itu ada akar rambut, papila rambut, ada sarang, ada akar rambut atau matriks rambut, ada batang rambut, ada kelenjar sebaceae, ada mulculus erector pili, ada saraf sensorik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Baik, selanjutnya fisiologi rambut. Proses pembentukan keratin pada rambut mirip dengan proses pembentukan keratin atau jaringan tanduk kulit. Hanya saja pada rambut yang terbentuk adalah keratin keras, sedangkan pada kulit yaitu lunak. Sel korteks menghasilkan granula keratohyalin yang banyak, kemudian bersatu membentuk filamen keratin. Sel-sel rambut disuntikkan melanin untuk mendapatkan warnanya, sama seperti pada keratinosit kulit yang dilakukan oleh melanosit. Jumlah dan jenis melanin menentukan warna rambut, mulai dari hitam, coklat, hingga pirang. Pada proses degenerasi atau penuaan, melanosit tidak lagi mampu memproduksi tirosinase, enzim yang dapat memecah melanosom menjadi melanin. Hal ini menyebabkan melanin tidak terbentuk dan rambut kehilangan pigmen yang dikenal dengan istilah uban. Selanjutnya yang kelima yaitu siklus pertumbuhan rambut. Ada 3 fase dalam siklus pertumbuhan rambut.
Yang pertama yaitu fase anagen, yang kedua fase katagen, dan yang ketiga itu fase telogen. Fase yang pertama yaitu fase anagen. Selama fase ini, folikel rambut tumbuh secara aktif dengan sel-sel dalam akar rambut membelah dengan cepat. Fase yang kedua yaitu fase katagen. Pada fase ini, pembelahan sel melambat dan pertumbuhan folikel mengalami kemunduran. Dan fase yang terakhir atau fase yang ketiga yaitu fase telogen. Fase ini adalah fase istirahat di mana rambut yang terputus tetap tertahan di dalam saluran rambut. Bisa dilihat dari gambar, dimulai dari paling kiri yaitu rambut dalam fase anagen. Di sebelah kanannya yaitu rambut pada fase katagen, dan sebelahnya lagi rambut pada fase telogen. Dan yang terakhir yaitu saat rambut kembali ke fase anagen. Baik, selanjutnya ada anatomi kuku. Kuku merupakan organ turunan kulit yang sehat berupa pelat keras tipis dan transparan yang menutupi permukaan dorsal ujung jari dengan mulus, yang pada wanita sering dihias. Zat utama pembentuk pelat ini adenin, keratin, protein keras, dan berseseras. Kuku didangkal oleh lipatan kuku. Sebenarnya lebih tepat sebagai lipatan kuku dada oxyneva ujung jari. Adapun bangunan pembentuk kuku yaitu yang pertama ada matris kuku atau akar kuku, yang kedua adalah batang kuku atau nail pad, yang ketiga ada lempeng kuku atau nail plate, yang keempat itu ada epiniculum cuticulum, dan kelima ada paraconicum hipponicum. Dan bisa dilihat anatomi kuku pada gambar di atas. Selanjutnya, fisiologi kuku. Fisiologi kuku yang paling utama adalah sebagai pelindung ujung jari. Dengan keberadaan kuku, maka jari manusia akan terlindungi dari berbagai virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, fungsi dari kuku yang selanjutnya adalah dapat menunjang gerakan motorik. Dalam hal ini, kuku berperan sebagai alat yang berguna untuk memotong, mencubit, atau bahkan menyerok benda-benda kecil. Dan kuku manusia juga bisa menjadi bagian pelindung jari atau bagian penguat. Baik, dapat kita simpulkan sistem integumen adalah sistem yang menutupi seluruh permukaan tubuh dari lingkungan eksternal. Nah, sistem ini terdiri dari kulit yang paling dominan, dilanjutkan dengan rambut, kuku, dan keringat yang memiliki peran pentingnya masing-masing. Sekian hasil presentasi kami. Saya harap teman-teman dapat memahami dari apa yang telah kami sampaikan. Saya Dea Mulia Putri selaku moderator beserta rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.